Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi luar biasa tadi pencerahannya ya dari mulai musyawarah, kemudian muahadah, mujahadah, kemudian muhasabah sampai muaqabah. Jadi ini memang kalau bahasa ini sih dari mulai musyawarah tuh tujuannya harus spesifik ya Pak Ustadz ya, harus smart, spesifik, measurable, bahasa ininya ya, bahasa attainable, gitu, achievable gitu ya, dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya adalah kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga langsung saja atau bisa melalui chat, tulis nama dan kemudian nama, kemudian pertanyaannya. Mangga Bapak, Ibu, dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Ini Pak Lim Reza. Mangga, mangga pandang, silakan langsung saja. Ya, Bu Eni itu yang udah Oh, Reza. Bu. Iya, teman. Oh, ada. Oke. Ini siapa dulu? Enggak, Pandang tuh Bu Aku Heni. Bu Eni Mangga yang Bu Heni. invite Mangga, mangga kan Bu ya. Heni. Mangga Bu Heni. Silakan ya, mangga. kan Pak Ustadz mau tanya ini tuh kalau misalkan tadi apa soal kodo, saya jujur aja itu baru itu kajian berapa hari yang lalu gitu awal puasa, tapi sebelumnya juga saya pernah ada yang mengatakan misalkan kodo gini saya kalau bepergian, terus misalkan sholatnya kelewat atau susah lah kalau di jalan kan bisa jamaah takdim atau jamaah takhir bisa juga dikosor gitu. Nah ini ceritanya emang nggak, saya berniat misalkan asar itu nyampe di Jakarta tapi ternyata kelewat padahal sebelumnya saya nggak ditarik dulu gitu sholatnya. Ya. Nah pas sampai Jakarta eh, saya sholat tapi di jalan eh, ya dengan segala keterbatasan saya sholat di mobil. Nah, ada itu katanya ada yang mengatakan boleh, tapi ada juga yang mengatakan katanya tidak boleh double klaim sholat gitu. Nah, yang kira-kira yang mana yang harus saya lakukan Ya, gitu. baik. Karena tadinya Ya, kan kalau di baik. jalan kan rasanya asa kurang ini gitu, kurang afdol saya Mohon, ulang lagi, tapi ternyata oh nggak mohon. boleh. Nah, aduh jadi kumahnya ya gitu aja mungkin Ya, Pak. mohon. Ya, baik Bapak sekalian. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa di antara Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya, itu ada syariat jamak qashar gitu. Ya. Ini sebenarnya keringanan ruksoh agar kita tetap bisa beribadah walaupun dalam perjalanan gitu ya. Dan banyak selain apa namanya, selain keringanan juga ada pahala yang diberi gratis walaupun kita tidak melakukannya gitu ya. Nah, misalnya ini sebelum kita bicara yang fardu gitu, ini yang sunnah-sunnah gitu ya. Ibu-ibu yang biasa, bapak sekalian yang biasa tahajud, biasa apa witir atau biasa duha, syuruk gitu ya. Kalau di rumah gitu ya. Kan kalau kita di jalan kan capek itu. Capek, ya, belum lagi ada pekerjaan dan lain-lain lah. Ada drama-dramanya kan kadangkala kita agak stres di perjalanan gitu. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian gitu, dalam hadis sahih hadis Bukhari ya, Nabi bersabda, "Idza safarul abdu aw marida kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan." Jadi kalau ada orang yang sedang safar dalam perjalanan gitu ya, atau yang sedang sakit dan dia meninggalkan banyak amal kebaikan yang sudah biasa dia lakukan gitu. Dia biasa duha, biasa syuruk, biasa apa namanya rawatib gitu ya. Pokoknya full gitu ya. Jadi banyak kebaikan yang dia lakukan kalau dia tidak sakit dan kalau dia tidak sedang safar. Tapi karena sedang sakit dan sedang safar, maka itu semua tertinggal. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Kabar gembiranya adalah itu pahalanya tetap ditulis walaupun dia tidak melakukannya. Gitu, ya. Makanya kalau kita safar itu tidak disyariatkan sholat rawatib, sunnah rawatib. Kalau sedang safar gitu ya, kan kita jamak qashar. Maka tidak disyariatkan kita melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, walaupun boleh-boleh saja gitu ya. Nah, tapi ingin mengatakan aspek keringanannya adalah kalau kita tidak melakukannya, itu tetap ditulis pahalanya, tetap dapat pahala gratis dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang kedua ya Bu Eni dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sholat di perjalanan gitu ya. Ini kan ada banyak cara ya. Pertama kita bisa dengan cara jamak qashar gitu ya.
Ini terutama kalau jarak perjalanan dari tempat kita berangkat ke destinasi itu kan minimal 89 km. Ini pandangan mayoritas para ulama dan juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, 89 km. Kalau kurang, maka dia tidak boleh qashar, dia boleh jamak gitu ya, karena dianggap belum memadai. Nah, 89 km ini mau jalur darat, udara atau laut tetap sama. Artinya baik jalannya kendaraannya enak, nyaman dan mudah ataupun yang berat sama dapat rukhsah jamak qashar. Nah, kalau jamak qashar Ibu bisa dengan cara jamak takdim ya. Contoh zuhur asar. Kita bisa kerjakan di perjalanan. Jadi sholat zuhur 2 rakaat ditarik juga asarnya yang di depan itu ditarik ke waktu zuhur 2 rakaat. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dengan cara jamak qashar takdim. Atau kalau mungkin kita melihat kayaknya akan banyak trouble juga di perjalanan, mungkin saya pilih yang mengakhirkan. Bisa dengan jamak qashar takhir gitu ya. Nanti nyampe di Jakarta misalnya. Jadi sholat asar sholat zuhur itu diundur ke waktu asar. Ya, jadi nyampe di Jakarta sholat zuhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat dengan cara jamak qashar takhir. Gitu. Nah ini kalau kita pakai dua cara tadi ya, jamak takdim atau jamak takhir gitu ya. Nah sekarang Ustadz, bagaimana kalau saya memilih sholat di perjalanan di mobil? Nah Bapak Ibu sekalian, memang sholat di mobil atau sholat di kendaraan ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Dan khilaf yang diakui, khilaf mu'tabar kalau kategorinya gitu ya. Jadi bukan khilaf yang ngarang-ngarang gitu ya. Kalau tadi kata Pak Rahmat, Pak Dekan tadi ulama itu berbeda karena dengan ilmu, jadi tidak ngarang-ngarang gitu ya. Jadi ada dalilnya gitu. Jadi apa yang terjadi bahwa tentang sholat di atas kendaraan, pertama Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat karena Nabi tidak pernah melakukannya, terutama sholat fardu ya. Jadi kalau ada hadis yang sampai kepada kita tentang cerita Nabi sholat di atas unta, itu sholat sunnah, bukan sholat fardu gitu ya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh, Nabi tidak melakukannya. Nah, sebagian mengatakan boleh. Kalau gimana kalau tidak ada memang tidak ada kesempatan lagi selain di atas kendaraan. Nah, jadi ada perbedaan pendapat dan khilafnya itu khilaf yang mu'tabar gitu ya. Nah, contoh misalnya dalam madhab Syafi'i ini memang melarang ibu-ibu sekalian tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kalaupun ada sholat di atas kendaraan, namanya sholat hurmatan lil wakti, sholat menghormati waktu. Ya, saya karena background itu memang dari pesantren Nahdiyin gitu ya, jadi saya tahu betul itu di antara doktrin yang memang diajarkan di kalangan Nahdiyin ya, dengan madhab Syafi'inya bahwa kita tidak boleh sholat di atas kendaraan, mau di atas kapal, di atas mobil, mau di atas pesawat itu nggak boleh. Kalaupun ada sholat, namanya sholat menghormati waktu. Konsekuensinya nanti harus dikodok lagi, Bu Heni. Nyampe di Jakarta dikodok lagi, gitu. Ya, jadi berat emang sebenarnya, gitu ya. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh sholat di atas kendaraan? Karena kata beliau tidak bisa menghadap kiblat, satu. Yang kedua tidak bisa berdiri sempurna. Kan kita harus menyesuaikan itu. Di unta harus duduk, gitu ya. Di kereta api nggak bisa berdiri, gitu. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, kalau sholat di atas kendaraan bisa sempurna, nah, gitu ya, sempurna berdiri, sempurna ruku, sempurna sujud, maka sah sholatnya. Nah, persoalannya memang kalau kita sholat di mobil ya, yang ya biasa lah, hatta yang mobil-mobil SUV pun ya kita nggak bisa berdiri gitu ya. Ibu kan pasti duduk itu atau merunduk. Nah, dalam fikih Syafi'i ini tidak boleh. Kalaupun ada sholat di situ Ibu, tapi tetap nanti dikodok setelah nyampe di Jakarta. Jadi sholat waktu itu sebagai penghormatan terhadap waktu saja, karena kan Allah telah menetapkan waktunya. Nah, tapi dalam mazhab Hambali, Ibu sekalian, ini mazhab yang diamalkan, dipraktekkan di Saudi, Mekah, Madinah, dan beberapa negara Arab gitu ya. Nah, ini kata dalam fatwa mazhab Hambali, sholat di atas kendaraan boleh. Ya, boleh dan tidak wajib dikodok. Tidak wajib dikodok setelah nyampe di tempat tujuan, kata fatwa formal ini dalam mazhab Hambali gitu. Jadi ada khilaf Ibu, ya. Ustaz, kalau begitu saya pakai pendapat yang mana? Ya, kalau saya melihat Ibu, kita boleh memilih pendapat yang manapun yang mungkin mudah untuk kita terapkan. Kita kan tidak wajib harus mengamalkan satu mazhab secara konsisten, karena tidak ada fatwa untuk itu.
kita boleh pakai pendapat yang manapun selama memudahkan, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terlewat, maka ya saya melihat ya tidak ada persoalan Ibu. Jadi Ibu sudah sholat di atas kendaraan dan itu sah dalam pandangan madhab Hambali. Walaupun tidak sah dalam pandangan madhab Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan tidak sah, ya kita husnuzon aja ya. Mungkin itu pandangan madhab Syafi'i, kita mentolerir pendapat itu, gitu ya. Nah, di waktu di masa mendatang ya Ibu tinggal pilih aja. Kira-kira mana yang lebih gampang gitu ya, mana yang lebih mudah gitu ya. Apakah mau pakai pendapat Imam Syafi'i? Berat sekali itu. Ini terutama kalau yang umroh. 4 sholat gitu ya, sholat di pesawat, nanti nyampe di Madinah kodok lagi. Berat. Bapak Ibu, saya lama tinggal di Malaysia 8 tahun ya, ketika sedang master dan dinas di Malaysia. Itu kan fatwa formal bahwa Malaysia itu mazhab Syafi'i. Itu juga ditekankan karena saya pernah bimbing haji umroh dari Malaysia, itu begitu fikihnya. Jadi mereka sholat di pesawat itu sholat menghormati waktu. Nanti nyampe di mana? Nyampe di Madinah itu kodok lagi sholatnya. Bayangkan ada 4 sholat di kodok gitu ya. Nah, ini berat gitu ya. Nah, tapi ya bagaimanapun itulah kalau karena Malaysia kan formal ya, walaupun dibebaskan kepada warga negara untuk memilih pendapat yang mana. Nah, kalau di kita ya karena tidak ada kewajiban untuk itu, ya saya melihat ya Bu Heni bebas untuk memilih pendapat-pendapat ulama, yang penting kan ada sandarannya. Wallahu alam. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Bu Heni, mangga. Baik, mudah-mudahan jelas ya Bu Heni. Bebas Bu Heni, terserah. Coba yang mana. Yang enak saja lah, pilih yang enak saja lah. Katanya Islam itu mudah, tapi kan tidak Iya. boleh mudah-mudahkan. Betul. Iya. Ya sebenarnya memang mudah gitu ya. Jadi tidak justru dengan kita mengikuti ulama kan itu tidak memudah-mudahkan. Ada sandarannya. Gitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni pertanyaan, Pak Ustadz juga jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan mungkin dari Pak Rahmat Hidayat. Mangga silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih. Kembali menyambung pertanyaan dari Bu Heni. Ini kasusnya adalah orang yang bekerja di kapal, baik itu kapal pesiar maupun kapal tanker gitu ya Pak Ustadz. Mereka bisa berbulan-bulan di kapal itu. Itu kan kendaraan juga itu. Sementara kan tadi kalau kita harus mengkodok, kelihatannya berapa bulan gitu ya harus dikodok gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di kapal kan ada musholanya juga gitu. Betul ya. Artinya bisa melakukan gerakan sholat sempurna. Cuman memang arahnya saja yang tidak bisa sempurna karena kapalnya muter-muter gitu. Mengarah Nah ke ini ya tujuan. arahnya saja. Tapi kalau gerakan dan lain-lain, insya Allah bisa sempurna. Demikian juga kalau kita naik kapal pesiar gitu ya, kalau berlibur seminggu gitu ya naik kapal pesiar seperti itu. Nah kemudian satu lagi mengenai mazhab nih. Kalau kita misalkan dalam keadaan kepepet menggunakan mazhab Hambali gitu ya, Hanafi, tetapi sehari-hari kalau di rumah menggunakan mazhab Syafi'i gitu. Tapi kalau untuk urusan kodok sholat kita menggunakan mazhab Hambali gitu. Apa boleh seperti itu ya? Jadi kita menggunakan beberapa mazhab dalam kehidupan kita gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Oh, ini Pak Dekan ini berat ini bobotnya nih. Bisa 2 SKS ini penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama tadi ya bahwa khilaf di kalangan para ulama itu dikatakan juga oleh para ulama sebagai rahmat sebenarnya. Ya, karena sebenarnya kan kalaulah ada ketentuan yang baku gitu ya, tentu akan sangat menyulitkan kita gitu. Tapi ternyata ada ketentuan yang tidak baku ya, itu justru sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk memilih gitu. Bapak Ibu kan gampang sekali bagi Allah untuk menentukan satu aja tuntunannya. Bahkan ya kalau lebih gampang lagi gitu ya, udah manusia ini Islam semua. Tapi kan tidak ternyata gitu. Ya, jadi ada perbedaan dalam surah An-Nahl itu Allah berfirman, "Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah mau, Allah mampu membuat manusia dalam satu agama, satu ras aja gitu. Tapi ternyata kita berbeda-beda. Nah, kembali tadi soal khilaf di kalangan para ulama, Bapak Ibu sekalian gitu ya, perspektif fikih Syafi'i dengan fikih Hambali misalnya dalam bab sholat di atas kendaraan, ini sebenarnya
fatwa Imam Syafi'i pun ya sesuai di masanya waktu itu gitu ya. Ya mungkin boleh jadi orang mudah untuk singgah gitu ya. Mudah untuk ada di rest area gitu. Mungkin Imam Syafi'i belum membayangkan gitu. Di masa depan ada pesawat terbang 8 jam, 10 jam gitu. Kan dia belum membayangkan itu gitu. Jadi saya juga tidak setuju kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i bodoh, tidak paham itu tuduhan yang sangat kasar gitu ya. Jadi ulama dulu kan berfatwa, Bapak Ibu, itu sesuai dengan zamannya. Nah, kita lihat antara fatwa madhab Hambali kan berbeda gitu. Karena memang pada masa madhab Hambali itu ya dilihat bahwa memang umat Islam akan sering traveling, perjalanan gitu. Menyulitkan kalau misalnya harus mengkodok beberapa sholat, sementara mereka bisa sholat di atas kendaraan gitu. Hanya memang kalau kita coba cari jalan tengah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan kalau di kapal itu kan berarti dia hanya tidak bisa memenuhi syarat arah kiblat saja, tapi ruku, sujud itu kan bisa sempurna gitu. Artinya Imam Syafi'i pun memperbolehkan asal bisa tetap sempurna gerakannya, tidak perlu mengkodok gitu ya. Sama juga Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bahkan ada orang yang tidak bisa sholat dengan berwudu, bahkan tidak bisa tayamum. Itu ulama juga sudah bikin fatwanya gitu ya. Ya kan kalau kita mungkin tadi membahas masalah yang tidak bisa ruku sujud, ini ada orang yang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Nah, contoh kalau harus pakai APD lengkap. Kayak kemarin ya, misalnya di pandemi itu kan dokter ya tenaga nakes itu kan harus pakai APD sampai 8 jam, 10 jam. Gimana wudunya? Bagaimana tayamumnya? Sebenarnya kan dia wajib sholat. Nah, belum lagi nanti kalau yang penyelam di dasar laut gitu, atau astronot yang berbulan-bulan itu kan nggak bisa melepaskan pakaian astronotnya, itu kalau dilepas kan bisa mati mereka. Nah ini subhanallah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perkembangan fatwa para ulama itu tentu ya sangat menyesuaikan gitu ya dengan kondisi zaman pada waktu itu. Nah, jadi kalau saya melihat ya wajar-wajar aja ada perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, tinggal kita memilih mana yang lebih mudah untuk kita amalkan. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak nih kita biasa sehari-hari Syafi'i, tiba-tiba pakai Hambali gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pertama kutip ungkapan dari Syekh Wahbah Zuhaili. Ini guru besarnya ulama-ulama di dunia gitu ya. Kitab beliau sudah diterjemah banyak. Yang paling besar itu Fikih Islam, sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Apa kata beliau? Tidak ada satu ijma pun, kata beliau. Tidak ada satu konsensus pun di kalangan ulama salaf, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun khalaf, ada kewajiban atau ada ijma kesepakatan kita harus mengamalkan satu mazhab saja. Itu nggak ada fatwa itu, kata beliau. Jadi semua dikembalikan kepada umat. Ya, karena mazhab itu dia bukan ormas gitu. Jadi harus kita pegang satu aja, kita nggak boleh double gitu. Nah, bukan begitu memahaminya Bapak Ibu. Kata para ulama simpelnya, memahami mazhab itu multiple choice. Dalam menghadapi kondisi tertentu, kita punya banyak pilihan. Gitu ya. Contoh aja misalnya pilihan mazhab Hambali dengan Syafi'i. Sujudnya itu mendahulukan kedua lutut atau kedua tangan. Syafi'i kedua lutut lebih dulu, Hambali kedua tangan gitu ya. Tapi ini bukan salah benar. Ya, kata ulama dia pilihan sifatnya. Sama juga yang memilih kunut dengan tidak kunut. Itu bukan salah benar, tapi pilihan hanya pilihan saja. Ini termasuk sekarang Bapak Ibu kita yang tarawih. Kan ada yang 8 ya, ada yang 20, ada yang ada yang 36 rakaat kalau di Madinah gitu ya. Itu juga bukan salah benar, tapi lebih kepada pilihan-pilihan. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, agama kita ini tidak selalu ibadah itu dilakukan dengan satu versi saja. Jadi ada beberapa versi yang sebenarnya tidak ada kewajiban untuk kita mengamalkan secara konsisten satu mazhab. Bahkan Bapak Ibu nih ya, hatta yang mengaku mazhab Syafi'i di Indonesia pun itu juga Syafi'i pecundang. Ini saya mengutip ucapannya Gus Baha gitu ya. Ini beliau sebagai orang pesantren itu beliau bilang, ini orang Indonesia Syafi'i pecundang, kata beliau. Syafi'i tapi nggak ngerti Syafi'i gitu. Karena Bapak Ibu sekalian ada banyak keterbatasan yang tidak bisa memang kita lakukan secara konsisten. Contoh, punten Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya aja lah secara langsung nih kepada Bapak Ibu, punten ya, siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah belanja online? Ya, kalau saya yakin
Tidak ada. Kalau ada tuh bisa dimuseumkan kalau ada yang belum pernah belanja online. Bapak Ibu, dalam fikih Syafi'i nggak boleh, itu nggak sah jual beli seperti itu. Jual beli dalam fikih Syafi'i itu harus bertemu dalam satu majelis. Ya, jadi penjualnya, pembelinya, barangnya terlihat, harganya disepakati dalam satu majelis. Kita online itu bahkan nggak pernah kenal tuh dengan penjualnya. Barangnya juga nggak pernah lihat fisiknya, hanya lihat video, hanya lihat gambar. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam fikih Syafi'i jual beli itu tidak bisa secara general. Dia harus item per item. Termasuk Bapak Ibu kalau belanja ke mana, ke mall gitu ya, ke supermarket, itu akadnya harus satu persatu sekalian. Ya, berdiri di depan kasir, teh kasir gitu ya, saya beli garam 1 kilogram harganya Rp5.000, saya bayar tunai. Nanti dijawab oleh kasirnya, saya terima jual belinya dengan harga yang disebutkan, dibayar tunai. Oke, item berikutnya gula. Bayangkan Bapak Ibu, kita beli keperluan sebulan itu ada 40 item, itu berapa jam ngantrinya gitu. Ya, tapi apakah salah fikih Syafi'i? Tidak salah, karena beliau mengamalkan hadis Nabi yang umum. Kata Nabi, Nabi an bai'il gharar, tidak boleh ada jual beli gharar. Gharar itu tidak jelas. Ya, kan kalau jual beli online itu kan ada ketidakjelasan gitu. Ya, ada ketidakjelasan. Maka beliau bimbang. Kalau adanya ketidakjelasan, maka jual beli bisa batal karena bisa ada orang yang tertipu atau ya tidak terpenuhi haknya gitu, ya. Nah, begitu pula tadi jual item per item itu, ya. Tapi kan Bapak Ibu, Imam Syafi'i tidak pernah membayangkan bahwa nanti di 10 abad berikutnya akan ada kamera, akan ada video yang bisa merekam, menangkap gambar, gambar itu bisa dikirim kepada calon pembeli, sehingga tahu gitu ya, deskripsi barangnya, gambar barangnya, video barangnya, sehingga unsur-unsur gharar itu dihilang. Makanya kata guru kami di Al-Azhar, kalaulah seandainya Imam Syafi'i masih hidup, beliau banyak yang merubah fatwa-fatwanya. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i kan punya kaul qadim, punya kaul jadid. Punya fatwa yang beliau keluarkan ketika jadi mufti di Mekah, dan ada fatwa-fatwa yang ketika beliau fatwakan di Mesir, Bapak Ibu. Itu juga karena itu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan manusia gitu. Nah, jadi sebenarnya pun Pak Dekan, kita pun di Indonesia tanpa disadari sudah mengamalkan berbagai mazhab. Tanpa disadari gitu. Ya, dalam zakat fitrah, dalam zakat harta gitu ya, dalam jual beli. Ustaz, kalau begitu selama ini kita pakai pendapat siapa nih yang jual beli online? Bapak Ibu, ini pandangan mayoritas para ulama. Jadi Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan jual beli itu tidak wajib dalam satu majelis, gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau ada cara agar tidak terjadi penipuan, pemalsuan, dan tidak ada barang-barang atau objek itu yang tidak jelas, maka jual beli itu menjadi halal. Maka inilah fatwa yang kita pakai pada hari ini, dan termasuk yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Ulama Dunia, bahwa jual beli online sah. Karena apa? Karena ketidakjelasan yang Nabi maksudkan pada hadis larangan itu sudah dapat diminimalisir dengan gambar, dengan foto. Bahkan punten kan kalau kita belanja di marketplace, itu kan penjualnya sudah terverifikasi itu sekalian. Jadi kan kita peluang tertipu itu kecil gitu, diminimalisir. Nah, inilah sebenarnya fikih maqasid syariah yang memang dikuasai oleh para ulama. Nah, kita ini Bapak Ibu sebagai sebagai followers itu boleh ngikut. Nah, jadi kata ulama boleh kita misalnya, saya kan mazhab Syafi'i sebenarnya, tapi karena saya lagi di Saudi atau lagi di Eropa, udah saya pakai pendapat ini dulu nih untuk memudahkan ibadah. Itu boleh Pak sekalian, diperbolehkan. Nah, selama tujuannya untuk mendapat kemudahan dalam agama, bukan untuk mempermainkan ajaran agama. Wallah, begitu Pak Dekan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Turun Pak Ustaz. Sami-sami, mangga. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Ardiansah. Saya juga ada wawasan baru.